Salam Bapak Ibu Saudara. Salam. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Haleluya. Kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang hari ini memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, sehingga kita boleh datang kepada Tuhan untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita bersyukur, kita berterima kasih atas segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita akan mengangkat pujian kita. Kita katakan pujian ini, Yesus, aku percaya. Senang hidupku,
kepadamu lah ya Yesus kami berharap. Pimpin kami, tuntun kami Tuhan, sebab hanya Engkau Yesus yang menjadi pengharapan kekuatan kami. Terima kasih Yesus, kami boleh ada Bapa sampai dengan saat ini. Semua karena kasih-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Dengan kesungguhan hati kami percaya hanya Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan, yang menjadi pertolongan dalam hidup kami, dan tidak ada alat lain yang kami sembah. Hanya Yesus, Yesus yang menjadi kekuatan kami. Itulah sebabnya Tuhan kami menyembah-Mu, kami meninggikan nama-Mu, sebab Engkau Allah kami yang ajaib, Allah yang setia, yang tak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita katakan berjanji dengan segenap hati kita. Katakan firman-Mu, tanganmu
rumahmu kami tidak mengizinkan roh lain. Dan kami bersatu iman, kami menolak segala roh kegelapan, kuasa-kuasa yang bukan datang daripada Tuhan, dalam bentuk apapun. Kami tolak dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa atas hidup kami sekalian. Tuhan berkuasa, Tuhan berkarya, dan kami senantiasa bersyukur dan bersukacita. Kami menyerahkan seluruh korban persembahan kami, persembahan persepuluhan milik Tuhan, persembahan ucapan syukur kami, persembahan sukarela kami, dan kami beri dengan sukacita. Dan untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan memberkati seluruh umat ini, dan kami hidup dalam kuasa berkat Tuhan. Dan kami yakin Tuhan senantiasa memberi kemenangan bagi hidup kami. Pakai dan urapi pemain musik, pakai dan urapi pemimpin pujian, singer, juga hamba-Mu yang menaburkan kebenaran firman-Mu, dan seluruh anak-anak yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami mau bersukacita, dan kami mulai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, Tuhan, kita tetap bangkit berdiri, kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita katakan pujian kita, Engkau baik, dengan hati bersyukur. Haleluya, biarlah biasa hidup kita bersuka kita di dalamnya. Haleluya. Dengan hati bersyukur masih membawa pujian bagi Yesus, untuk mengangkat Kamu bersembah di depan sambil menceritakan kasih-Mu.
itulah tadi persembahan pujian dari Romo Bapak yaitu Patrick dan program kesaksian ditutup karena nanti kita ada ibadah rumah tangga di tempat Bapak Yoel, dan hari ini juga nanti ada doa penyerahan anak yang untuk dari anak dari Bapak Yoel, cucunya, dan semoga kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan karena melalui kesaksian yang dia disampaikan beberapa kali lalu bagaimana Tuhan yang menyertai, yang melindungi, yang menolong. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita saatnya mau berikan korban syukur kita pada Tuhan. Kita katakan pujian betapa baiknya Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga Engkaulah yang memberikan, yang mengaruniakan berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Demikian juga umat-Mu di tempat ini memberikan korban persembahan. Demikian yang mengembalikan persepuluhan Kau berkati. Sebab kami hidup, kami berharap bergantung penuh hanya kepada Engkau. Karena hanya Engkaulah Tuhan menjadi sumber kehidupan, kekuatan, dan pertolongan dalam kehidupan kami. Demikian juga Tuhan yang mempersembahkan seluruh hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami
melalui Putra-Mu yang tunggal itu Yesus Kristus, yang sudah menebus kami dari segala dosa untuk dari cara hidup sia-sia, dan Ia memberikan roh-Nya kepada kami, sehingga Dia tidak pernah meninggalkan kami dalam kuasa roh yang selalu membimbing memimpin kami menghadapi badai gelombang, menghadapi segala perjalanan hidup ini. Bersama dengan Dia kami memiliki kepastian kemenangan. Inilah hidup kami ada di rumah-Mu. Kami memuji, menyembah, mengagungkan Engkau Tuhan, dan Engkau melawat kami semua. Engkau memberkati segala pujian penyembahan kami, dan itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Ya Tuhan, inilah hidup kami, hati kami terbuka untuk-Mu. Berfirman-Lah, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Urapi guru-guru sekolah minggu, bahkan seluruh pelayan-Mu, baik dalam ibadah rumah tangga tempat keluarga Yoel pada hari ini. Semua yang bertugas ada dalam pengurapan Tuhan. Inilah kami jemaat-Mu, dan kami siap mendengar firman-Mu. Segala kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu, Engkau enyahkan dan jauhkan dari tengah kami. Dalam nama Yesus. Hanya Roh Tuhan yang berkuasa mengurapi kami dan memberi hikmat kemampuan, dan memberi kepada kami sukacita, sehingga firman yang kami dengar bertumbuh dan berbuah-buah, dan kami hidup di dalam kasih-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan untuk Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan, ya. Nah, hari ini Bapak Ibu, ya, ada penyerahan anak, ya. Anak dari Ipanius dan Apriska, ya, yang dilahirkan di tanggal 24 Maret 2022, ya. Jadi sudah berapa bulan nih? 3 bulan kurang, ya, kurang dari 3 bulan. Yang kelahirannya prematur, dan oleh pertolongan kasih Yesus, ya, walaupun belum masanya lahir, tapi Tuhan izinkan anak ini ya dilahirkan. Dan walaupun berat badannya 1 kilo 1 on, ya, pertama lahir, tetapi saya melihat ini yang bertumbuh, ya, oleh kasih Tuhan. Keluarga ini juga dengan sabar, ya, memelihara anak yang dikaruniakan Tuhan bagi mereka. Amin. Dan hari ini anak ini diserahkan kepada Tuhan. Baiklah, sengaja kita membuka Alkitab kita dari Injil Markus pasal 10 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Dikatakan firman Tuhan seperti ini. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya Ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, Ia marah dan berkata kepada mereka, biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Amin. Haleluya. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Kalau kita berkeluarga dipercayakan Tuhan, ya, membangun rumah tangga, lalu Tuhan mengaruniakan bagi kita berkat, ya, yaitu keturunan anak. Itu suatu hal sangat luar biasa, ya. Dan juga di antara kita sudah sekian lama, ya, sedang bergumul keluarga yang
Jadi kita melihat dalam pembacaan kita di sini bagaimana pada saat pelayanan Yesus Kristus ya di dalam dunia ini bersama dengan murid-muridnya, lalu orang-orang datang kepadanya dengan membawa anak-anak kecil, ya. Dan murid-murid memarahi orang-orang yang membawa anak-anak itu. Pikirnya mereka mengganggu pelayanan Yesus, tetapi Yesus balik memarahi mereka. Jadi murid-muridnya itu dimarahi oleh Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus katakan jangan kamu halang-halangi ya anak-anak itu, biar mereka datang kepadaku. Amin, saudara. Karena anak-anak yang demikianlah yang mempunyai kerajaan Allah. Jadi wajib bagi kita sebagai orang tua Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, ya anak-anak kita harus kita perhatikan, ya keselamatan hidup kekal mereka dengan cara bagaimana membawa mereka kepada Tuhan. Jadi dalam Injil kita melihat atau dalam Alkitab, anak-anak kecil ya orang-orang percaya itu tidak dibaptis, tidak ada pembaptisan, tetapi ya diserahkan kepada Tuhan, lalu Tuhan memeluk mereka dan mengangkat tangannya memberkati mereka. Amin. Demikian juga Yesus pada saat dia lepas susu dikatakan dia juga dibawa oleh orang tuanya ke Yerusalem, rumah Allah. Untuk apa? Untuk diserahkan kepada Tuhan. Jadi tidak dibaptis ya waktu anak-anak, diserahkan kepada Tuhan. Yang menerima dia adalah Imam Simeon. Ya, Imam Simeon itu seorang yang saleh, yang tidak pernah di masa tuanya meninggalkan rumah Tuhan. Dia selalu berdoa. Dengan ada seorang yang tua juga di sana, ya di Yerusalem bergumul. Kerinduan mereka, Tuhan, ya, aku tidak akan mau saudaranya kembali kepada Tuhan. Atau janganlah aku mati sebelum aku melihat Sang Mesias. Nah itu Sang Mesias. Tahu-tahu waktu bayi Yesus dibawa ke rumah Tuhan untuk diserahkan, disitulah Roh Tuhan berkata, inilah Sang Mesias. Disitulah dia bersukacita. Dia menyambut anak itu dan ia memberkatinya. Jadi diserahkan. Amin, saudara. Dan Yesus juga baru dibaptis setelah dia umur 30 tahun. Amin. Sebab batas umur 30 tahun adalah batas kedewasaan di zaman itu bagi orang-orang Yahudi. Ya, batas dia mengambil keputusan. Ya, keputusan yang baik dan yang jahat itu dapat memilih. Nah, tapi di negara kita sekarang ini yaitu umur ya pemuda 18 ke atas. Nah, saudara-saudara dikasih dalam Tuhan. Nah, baru dibaptis. Dan apa yang telah Yesus lakukan, Yesus katakan itu adalah ketetapan Tuhan. Amin, saudara, yang harus kita terapkan. Sebab mana mungkin kita membaptis anak masih kecil, sebab anak tidak mengerti tentang bertobat. Dibaptis artinya adalah bertobat. Tanda orang yang bertobat itu dibaptis. Amin. Anak-anak tidak mengerti bertobat. Ya, jadi tidak akan mungkin. Nah, itu kata firman Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, kita bersyukur. Jadi wajib ya Ipanius dan Apriska membawa anak mereka ke rumah Tuhan pada hari ini, didampingi Tanggi dan Dwe anak ini. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu sangat baik. Dan kepastian daripada Tuhan Yesus, anak yang dibawa ini, mereka lah yang mempunyai kerajaan Allah. Amin, saudara. Tapi sebagai orang tua, jangan hanya kita bawa hari ini saja, tapi terus menerus kita pimpin
itu harus diajari dan diterapkan kepada anak-anak kita baik siang maupun malam, dimanapun kita berada. Alkitab berkata baik waktu kita duduk, baik waktu kita berdiri, baik waktu kita berjalan, baik waktu kita di rumah, di mana saja bersama anak-anak, kita terapkan itu. Amin saudara, dalam hidup bagaimana mengandalkan Tuhan, mengasihi Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Amin saudara. Sebab itu saya mengajak jemaat berdiri, kita bersyukur kepada Tuhan. Anak Gabriela Epelin, ya kita serahkan pada Tuhan, ya. Dan Tuhan Yesus memberkati anak ini. Tapi buahnya, ya, dan orang tuanya maju ke depan, kita akan doakan. Orang tuanya yang berlutut, ibu gembala tolong dipegang anak, tapi buahnya di belakang orang tuanya. Dukung doa keluarga ini, ya, bila mereka hidup dalam kasih Tuhan. Haleluya, pelan-pelan ya, berlutut orang tuanya. Haleluya. Ku serahkan, ku hidupnya pada Allah, ku serahkan, ku serahkan hidupnya pada Allah. Haleluya. Dalam nama Bapa, Putra, Laki-laki dan Roh Kudus, sebagai hamba Allah, hamba menyerahkan anak Gabriela Epelin, putri dari Bapak Ipanius dan Apriska, ke dalam tangan kasih Tuhan, ke dalam pemeliharaan Tuhan, ke dalam pertolongan, ke dalam rancangan Tuhan yang penuh pengharapan, rancangan kehidupan kekal yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu segala rancangan lain yang bukan daripada Tuhan, rancangan celaka, bahaya, penyakit, kelemahan atau kutuk segala macam apapun penyakit kelemahan, pada saat ini Tuhan membersihkan anak ini dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Engkau menjamah anak ini dan Engkau memberkatinya, dan Engkau Tuhan menjadikan dia ada dalam kasih keselamatan dan hidup kekal yang daripada Tuhan. Engkau Yesus katakan anak seperti inilah yang punya kerajaan Allah. Di dalam nama Bapa, Putra, Laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan dalam keselamatan daripada Tuhan. Haleluya, amin. Dalam nama Yesus kami memberkati keluarga ini Tuhan dalam kuasa-Mu, dalam kasih-Mu kami memberikan hikmat, memberikan kesehatan, kekuatan, dan membuka tingkap-tingkap langit-Mu, memberkati rumah tangga keluarga ini, sehingga dari berkat Tuhan mereka memelihara anak mereka dengan sukacita dan damai sejahtera. Engkau karuniakan dan tambahkan iman pengharapan mereka, sehingga mereka dapat membimbing memimpin keluarganya di dalam kasih dan keselamatan Tuhan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, inilah ucapan syukur kami, dan Tuhan memberkati keluarga ini. Haleluya, amin. Silakan duduk jemaat, Tuhan memberkati, ya, memberkati, memberkati. Haleluya. Memberkati. Kita bersyukur ya. Anak ini saya lihat sukacita, ya, dengan senyum, dengan tertawa, ya. Kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur Tuhan Yesus
Baiklah, saya mengajak kita membuka Alkitab kita untuk firman Tuhan pada hari ini. Itu dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Perikop di sana, Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Ya. Kita baca ini ayat bersama-sama ya. Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kalau kita membaca ya satu perikop dari pasal 12 ayat 1 sampai ayat 19 ini ya, maka kita melihat di situ bagaimana tindakan Herodes untuk menyenangkan hati orang Yahudi. Ya, dan juga di sana bagaimana pula tindakan malaikat Tuhan untuk membela umatnya. Jadi dua sisi di situ, dari pihak Herodes dan dari pihak malaikat Tuhan. Nah, saudara, kita tahu ya, setelah murid-murid mengalami pencurahan Roh Kudus ya di hari Pentakosta, mereka dalam kuasa yang besar bersaksi tentang Injil Yesus Kristus. Amin. Dengan segala kuasa, dengan segala hikmat dalam segala pemberitaan itu, sehingga di hari pertama bertobat 3.000 orang dibaptis. Kemudian dengan segala macam perbuatan ajaib yang dikerjakan oleh Roh Kudus, orang lumpuh berjalan, ya, orang sakit, kerasukan semua disembuhkan. Bahkan dikatakan orang mati dibangkitkan. Amin. Di dalam pelayanan rasul-rasul, sehingga pemimpin agama Yahudi sangat iri dan sangat membenci mereka. Ya, sehingga pada waktu Petrus dan Yohanes berkhotbah di depan orang banyak di Serabi Salomo, ya di rumah Allah, mereka ditangkap, ditahan di penjara kota atau di dalam pasal 6 ya, penjara kota. Nah, tetapi pada saat malam malaikat Tuhan membebaskan mereka walaupun dijaga dengan ketat, tanpa kunci terbuka, tanpa pintu terbuka, dan penjaga berdiri di tempatnya, kunci tetap utuh. Kamar mereka ditahan, mereka ya tetap terkunci. Tetapi waktu dihadapkan ke mahkamah agama, diperintahkan untuk membawa ya rasul-rasul itu, rupanya mereka sudah hilang. Lalu ditemukan mereka sudah ada di rumah Tuhan dan sedang berkhotbah. Sebab malaikat Tuhan membebaskan mereka. Pada saat itulah pemimpin-pemimpin agama Yahudi dengan keras melarang mereka untuk memberitakan Injil dalam nama Yesus. Jadi mereka bisa saja memberitakan Injil, tapi jangan menyebut nama Yesus. Tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita.
keselamatan bagi semua. Amin, saudara. Kita harus beritakan nama Yesus. Tetapi Petrus berkata, tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini, ya, yang diberikan oleh Allah, yang olehnya manusia selamat, selain hanya nama Yesus. Itu sebabnya di depan mahkamah agama Petrus katakan, hai orang-orang Yahudi, hai semua orang Israel, hanya satu nama yang menyelamatkan. Akhirnya mereka mau membunuh rasul itu, tapi ya Imam Besar Gamaliel, dia seorang Farisi, dia seorang ahli Taurat yang sangat dihormati, berbicara, jangan kamu bunuh. Ya, jangan-jangan kamu melawan orang ini, kamu juga melawan Tuhan. Dan sejak saat itu mereka hanya dilarang mengajar dalam nama Yesus. Tetapi mereka tetap melakukan sebab Tuhan yang memerintahkan. Sehingga mereka katakan kita harus taat kepada Allah, lebih kepada Allah daripada kepada manusia. Amin, saudara. Nah, saudara kekasih, lalu pemimpin-pemimpin agama ini kerjasama lagi dengan pihak pemerintah. Yudea kan ada dalam kekuasaan Herodes. Kekuasaan Herodes. Dan pada saat itu juga berkobar-kobarlah hati seorang pemuda. Lalu dia meminta surat kuasa kepada pemimpin-pemimpin agama dan tua-tua Yahudi untuk menganiaya orang Kristen. Itu adalah Saulus. Dan akhirnya dia pun bersama dengan anak-anak buahnya membunuh Stefanus, melemparnya dengan batu, melecahnya. Setelah mereka membunuh Stefanus, mereka juga melepas jubah mereka di depan, di bawah kaki pemuda Saulus. Dan Saulus membawa banyak kumpulannya masuk ke rumah-rumah, menganiaya orang-orang percaya, memenjarakan mereka, dan tidak ada hukum yang melarangnya. Tetapi pada saat di tengah jalan dia mau pergi ke Damsyik, dia bertemu dengan Yesus dalam cahaya yang terang, yang luar biasa. Pada saat itulah dia terjatuh dari kudanya, dia tersungkur. Barulah dia tahu siapa yang dianiaya, yaitu Yesus sendiri. Akulah Yesus yang kau aniaya. Sebab itu aku mengasihi kau, bertobatlah. Jadilah alat bagiku. Sejak saat itulah dia berbalik kepada Tuhan Yesus. Dia pun setelah didoakan dan dia dibaptis, dia penuh dengan Roh Kudus, dia berkobar-kobar berbalik lagi. Baik di Damsyik dia bersaksi tentang keselamatan dalam nama Yesus. Jadi terbalik ya. Yang tadinya dia membinasakan orang-orang pengikut Yesus, tetapi setelah dia mengenal Yesus, siapa Yesus, dan ia pun berbalik, berkobar-kobar memberitakan hanya di dalam Yesus keselamatan, tidak ada lain. Amin. Dia ke Yerusalem, tetapi saudara, imam-imam kepala, pemimpin-pemimpin agama tidak lagi menyerang gereja pada saat itu, tapi mereka berusaha bagaimana cara untuk membunuh Saulus. Nah, iya kan, membunuh Saulus. Di waktu doa hari Jumat kemarin saya katakan, waktu sasaran mereka kepada Saulus, pribadi Saulus ini, yang tadinya berusaha untuk membinasakan pengikut Yesus, lalu dia ini berusaha pemimpin agama Yahudi untuk membinasakan dia sehingga pengikut Yesus damai. Rasul-rasul damai. Nah, waktu terjadi kedamaian itu, Petrus berjalan keliling untuk memberitakan Injil dengan segala kuasa dan kemurahan. Dan apa yang terjadi, saudara? Yang menyerang mereka bukan lagi pemimpin agama Yahudi, tapi pemerintah, yaitu Herodes. Nah, Herodes melihat
sukacita. Ya. Itu sebabnya Herodes memerintahkan untuk menangkap Yakobus, saudara Yohanes Rasul. Ini saudara Yohanes Rasul, Yakobus. Lain Yakobus saudara Yesus, kan banyak sama namanya. Yakobus saudara Yesus, dia gembala di Yerusalem pada saat itu. Dan Yakobus saudara Yohanes ini rasul. 3 rasul yang sangat luar biasa kan? Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Iman, pengharapan, dan kasih. 3 rasul. Dan Yakobus, Herodes perintahkan bunuh dengan pedang di depan orang banyak. Jadi diparangi. Dan orang-orang Yahudi bersukacita. Dan melihat tindakan Herodes Herodes melihat orang Yahudi bersukacita, mereka yang Herodes melanjutkan niatnya untuk membunuh Rasul Petrus. Sehingga akhirnya dalam pembacaan kita tadi, dia menyuruh menangkap Rasul Petrus dan dipenjarakan. Sebab hari itu adalah hari raya roti tidak beragi sampai kepada hari raya Paskah. Dan setelah Paskah, Herodes berpikir nanti aku akan menghadapkan Petrus kepada orang banyak dan bagaimana juga membinasakan dia supaya menyenangkan hati orang Yahudi. Sebab orang Yahudi berpengaruh di Yudea, ya. Bahkan hari ini juga orang Yahudi berpengaruh di seluruh dunia. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, ya. Lalu yang memerintahkan penjara, bukan penjara kota, tapi penjara di luar kota. Kalau saudara lihat di dalam sejarah itu ada penjara kota, ada penjara di luar kota. Kalau penjara di luar kota itu adalah khusus untuk orang-orang yang hukuman berat, hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Itu penjara di luar kota. Sama di Indonesia kan ada penjara di luar kota di mana itu? Cilacap gitu ya. Di apa namanya? Pulau Nusa Kambangan. Ya, saya pernah juga tapi tidak masuk ke sana. Cuma di pinggir Cilacap itu terlihat. Ya. Di situ tidak bisa lari. Kalau lari ditembak, bunuh. Di situ juga banyak orang dibunuh, dihukum mati. Nah, jadi Petrus ini dipenjara dengan penjagaan yang sangat ketat, 4 regu. 1 regu 4 prajurit. Jadi 16 prajurit berlapis-lapis. Nah, jadi dia ditaruh di ruangan dengan kaki tangan di rantai, 2 rantai, lalu dihubungkan dengan penjaga 4 orang. Lain lagi yang jaga pintu ini, lain lagi yang menjaga pintu di sana, lain lagi pintu gerbangnya. Nah, saudara, itu yang menjadi niat dari Herodes. Amin, saudara. Kalau belum waktunya untuk mati sebagai martir, Tuhan tidak membiarkan. Amin, saudara. Lalu Tuhan memerintahkan malaikatnya untuk bertindak. Amin. Pergi. Nah, bertindak. Apa yang dilakukan malaikat? Saya akan bacakan lagi ya selanjutnya. Itu ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Dikatakan seperti ini. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Dan ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikut malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal
yang menuju ke kota, ya kan, menuju ke kota Yerusalem, keluar kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Lalu sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Amin, saudara. Nah, yang aneh di sini, dia dibelenggu, dia dirantai, jubahnya dilepas, ya, ikat pinggangnya dilepas, dia terantai. Ku enak dia tidur. Heran kalau kita lihat ya, tidur terus. Sementara penjaga dengan ketat, tidak bisa tidur, harus buka mata lihat, dan rantai harus terhubung dengan mereka. Tapi tiba-tiba malaikat datang dengan cahaya yang sangat terang, menemukan terus. Saya percaya penjaga itu seperti orang mati. Sama waktu yang perempuan yang ke kubur Yesus kan malaikat juga. Ada penjaga yang menjaga kubur, mereka seperti orang mati. Tidak bisa berbuat apa-apa. Itu kalau Tuhan yang bertindak. Biar bagaimanapun sehebat manusia, pekerjaannya sekuat apapun tidak dapat berbuat apa-apa kalau Tuhan yang bertindak. Amin, saudara. Amin. Itu luar biasa. Nah, waktu dia menepuk Petrus, bangun, hei, bangun, hei, ikat pinggangmu, pasang sepatumu, ikutlah, pasang juga jubahmu. Rantai itu dengan sendirinya gugur, lepas semua. Amin, saudara. Tidak bisa dunia mengikat orang yang ada dalam, ya, pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan. Jadi dia keluar melewati jaga, mereka tidak lihat, mereka tidak tahu. Ya kan? Mereka tidak tahu. Petrus mengikuti saja malaikat itu. Ikut apa malaikat itu? Sampai akhirnya ke pintu gerbang besi yang menuju ke arah ke kota. Maka keluar dari komplek penjara itu, keluar, dan malaikat itu berpisah. Sejak itulah Petrus tahu bahwa itu adalah rencana Tuhan. Lalu Petrus berpikir, pikirnya tadi mimpi, melihat penglihatan, tapi dia nusuk mata, benar, betul terjadi. Aku ini sudah keluar dari penjara itu. Amin, saudara. Dan langsung dia pergi ke Yerusalem, ke kota. Lalu masuk ke sebuah rumah, yaitu rumah Maria, ibu dari Yohanes yang disebut Markus. Nah, ini Yohanes itu namanya, tapi sebenarnya Markus. Nah, Markus ini seorang muda, saudara, yang mengikut Yesus senantiasa secara diam-diam. Nah, kalau kita membaca di dalam Injil, baik Injil Yohanes, baik dalam Injil Markus juga, waktu Yesus di Taman Getsemani membawa murid-muridnya untuk doa terakhir, Markus ada memandang, ikut. Tapi dia dengan dikelumputi dengan narik kita sarung. Nah, anak muda kalau malam-malam ditutupnya pakai sarung begini dia. Membuka segah tahu ya, meluput ada kapan narai tapi. Pasal yang ngandung rambut terpanjang, jago terpanjang, dia beli kambing. Nah, saudara kekasih. Nah, waktu Yesus ditangkap, ya, Markus ketakutan, lari. Waktu dia lari, saudara, firman Tuhan katakan dia lari dengan telanjang. Artinya sarungnya tertinggal. Rupanya dia tidak punya, cuma celana dalam saja dia lari, ketakutan. Tapi dia menyaksikan semua. Ya, inilah Markus. Dan Markus ini dalam sejarahnya, saudara-saudara, dia menjadi murid Petrus, dekat dengan Petrus. Makanya dia menulis Injil Markus itu narasumbernya adalah
Rasul Petrus. Amin, saudara, ini supaya tahu, Rasul Petrus. Ya, lain dengan Lukas. Kalau Lukas kan itu hasil penginjilan, itu orang Yunani. Lukas itu orang Yunani. Lukas itu dokter, tapi dia adalah murid Paulus. Jadi dia menulis Injil Lukas itu dasarnya, latar belakangnya atau sumbernya adalah Injil Matius dan Paulus. Jadi dia menulis Injil Lukas itu dari Injil Matius dan Paulus narasumbernya. Nah, kalau Markus ini narasumbernya adalah Rasul Petrus. Amin, saudara, itu beda ya tulisannya di dalam Injil Markus. Nah, Markus ini rumahnya besar. Ada pintu gerbangnya juga. Ada pintu gerbangnya. Ada pagarnya. Dan nama ibunya Maria. Jadi di rumah Petrus ini dengan ibunya ini adalah tempat berdoa. Amin, saudara, tempat mereka berdoa, murid-murid Yesus. Dan disinilah mereka selalu mendoakan Petrus waktu Petrus di penjara. Amin. Sehingga Petrus pergi ke situ malam-malam, dia sampai pagar depan, dia kan mengetuk tong 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 dari depan. Lalu mereka dengar, siapa yang mengetuk? Ayo disuruh pembantu, dia seorang hamba yang bernama Rode. Tolong lihat siapa itu, jangan-jangan dia tentara diperintahkan Herodes untuk menangkap kita. Ya kan? Mereka sedang bergumul di situ. Nah, waktu Rode melihat dan dia mengenal suara Petrus, dia tidak membukanya, tetapi karena sukacitanya, Rasul Petrus, dia berlari lagi ke dalam. Dia kasih tahu mereka, di depan pintu gerbang ada Petrus. Mereka katakan, ada meninggal. Bukan dia, mungkin itu malaikatnya. Salah, tidak mungkin itu. Akhirnya saudara-saudara mereka pun keluar untuk melihat. Sebab Rode dikatakan benar, aku lihat, aku kenal suaranya. Nah, waktu mereka membuka pintu, apa yang terjadi? Coba kita lihat, saya akan bacakan ya. Ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Ayat 17 dikatakan seperti ini. Ya. Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntutnya keluar dari penjara. Katanya, beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Amin, saudara. Nah, lalu mereka buka, barulah mereka kenal. Mereka mau teriak sukacita, Petrus katakan, diam. Lalu Petrus masuk dan Petrus menceritakan bagaimana Tuhan melepaskan dia dengan utusan malaikat. Amin, saudara-saudara. Dan Petrus katakan pada mereka, beritahukanlah hal ini kepada saudaraku Yakobus. Ya kan? Jadi tadi Yakobus tadi rasul yang dibunuh dengan pedang satu. Yakobus ini adalah gembala di Yerusalem itu. Yakobus ini adalah saudara Yesus. Supaya kalau ya itu ada Yakobus lagi. Ya, kasih tahu dan kepada saudara-saudaraku yang lain. Lalu dia pergi dari situ ke tempat lain. Ini rahasia ya. Sebab apa? Sebab dia tahu bahwa setelah dia keluar dia pasti dicari. Coba kita baca selanjutnya. Ya, dia pasti dicari. Nah, saudara, ayat 18 dan ayat 19 kita katakan. Ayat 18. Pada keesokan harinya, gempalah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya, apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus. Nah, ya kan, kalau dia di tempat
ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Amin, saudara. Kaisarea adalah tempat penginjilan Petrus mengenangkan keluarga Kornelius. Ya, Herodes ke situ. Setelah Petrus tidak ditemukan, lalu Herodes memerintahkan periksa penjaga-penjaga itu, prajurit-prajurit itu yang 4.000. Setelah diperiksa, dia katakan bunuh mereka semua, ya kan? Dibunuh semua. Karena Petrus tidak jadi dibunuh, tetapi dibunuh justru prajurit-prajurit yang menjaga. 4.000 itu dibunuh Herodes. Yang saudara dikasih dalam Tuhan. Apakah malaikat tetap hanya sampai di sana? Tidak, saudara. Ya, karena Herodes meninggikan diri, akhirnya malaikat yang membebaskan Petrus tadi menampar Herodes. Coba kita lihat. Herodes ditampar oleh malaikat di ayat yang ke-21 sampai ayat 23. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dan ketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan, karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing. Apa yang saudara? Jadi kalau Tuhan yang bertindak, manusia tidak dapat berbuat apa-apa, saudara. Ya, dalam kesombongannya Herodes mau membanggakan hati orang Yahudi, dia membinasakan rasul-rasul. Tetapi karena dia terus meninggikan diri, apa terjadi? Malaikat Tuhan marah lagi, tampar. Waktu dia berpidato, waktu orang-orang berkata, ini bukan suara manusia, tapi ini suara Tuhan, suara Allah. Tampar malaikat langsung mati. Kalau malaikat yang meninjunya, biar ketinju bagaimana hebatnya, langsung KO. Amin. Tidak ada yang sanggup melawan Tuhan. Oleh sebab itu kita bersyukur sebagai umat Tuhan. Kita percaya Tuhan tidak akan membiarkan kita dalam segala hal. Amin, saudara. Tanpa seizin Tuhan. Murid-murid kita melihat mereka tidak takut sebenarnya mati itu. Karena mati di dalam pemberitaan Injil Tuhan itu adalah berkat yang luar biasa. Sebab Tuhan katakan siapa yang memerintah bersama dengan dalam kerajaan kekal adalah mereka yang mau mati untuk aku. Mereka yang dipenggal kepalanya, mereka punya kedudukan lebih tinggi. Siapa yang dipenggal kepalanya itu ya? Yohanes Pembaptis. Makanya Yesus katakan tidak ada nabi yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Dari seluruh nabi yang dilahirkan oleh seorang wanita, dia nabi yang besar, terbesar. Amin, saudara. Tetapi Petrus kita tahu waktu dia juga harus dibunuh, saudara, sampai waktunya. Dia tidak layak mati tersalib seperti Yesus, tetapi dia yang meminta, bermohon dengan sangat harus disalib dengan kebalikan Yesus, kepala ke bawah. Saudara, itu suatu hal yang sangat luar biasa. Sebab Yesus sudah memberitakan kepadanya bagaimana dia mengasihi Tuhan. Ya, dengan luar biasa. Rela mati tapi dengan cara yang tidak normal. Ya, dengan kepala ke bawah. Amin, saudara. Dan saya percaya kemudian sangat luar biasa untuk rasul-rasul ini. Karena mereka mengasihi Tuhan. Demikian dalam kehidupan kita. Terkala kita mengasihi Tuhan, saudara-saudara, kalau Tuhan tidak izinkan sesuatu terjadi, apa yang dapat dirancangkan manusia? Dan di dalam Ibrani katakan, kalau Tuhan ada di pihak kita, apa yang dapat dibuat oleh manusia? Amin, saudara. Tidak ada
Itu sebabnya kita tidak takut. Ya, sebab Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati dan Tuhan menyediakan menolong kita dalam segala hal. Kalau kita hidup, ya hidup untuk memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, hidup ini bukanlah untuk yang sia-sia dunia ini. Apapun kehebatannya, raja mempunyai kedudukan tertinggi, tetapi karena tidak menghargai Tuhan, dia tampar mereka, dia dimakan cacing-cacing dan binasa ke dalam kematian kekal. Tetapi orang-orang percaya, dunia bisa mengenai dia, tapi kemuliaan yang kekal itu disediakan oleh Bapa di surga. Amin, saudara. Oleh sebab itu kita memilih yang mana. Dan sebagai anak-anak Allah, kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Soalnya kita berdiri, kita bersyukur. Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Ia tidak akan membiarkan kita dalam segala hal. Oleh sebab itu, biarlah kita mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Agungkan Tuhan. Kuasa Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Kelemahan-kelemahan banyak dalam hidup kita, tetapi Tuhan menyediakan jalan keluar. Itu kata Alkitab. Ya, persoalan kita banyak, tetapi segala persoalan sudah disediakan jawabannya. Oleh sebab itu jangan ragu, jangan takut, ya, jangan bimbang mengiring Tuhan. Bila kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin setia kepada Tuhan di hari-hari terakhir ini. Dunia ini hanya sementara, tetapi hidup kita bukan untuk yang sementara, tapi untuk kekekalan selamanya. Haleluya, haleluya. Glory Yesus, haleluya. Glory Tuhan. Glory, haleluya. God.
Dia
waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus. Saudara kita berdiri semua. Kita berdiri semua. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Oh, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih sebab Engkau menyatakan kasih karunia-Mu dan membuktikan hadirat-Mu, menjamah kami, meneguhkan kami, menguatkan kami, memberikan kepastian kepada kami melalui firman-Mu bahwa segala sesuatu yang kami alami, Engkau selalu memperhatikan, Engkau selalu memberikan pertolongan, Engkau selalu menyediakan jalan keluar, Engkau selalu memberikan kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba percaya setiap jemaat yang percaya akan firman ini, persoalan seberat apapun yang mereka hadapi, mereka mendapat pertolongan Tuhan. Mereka dibuktikan oleh Tuhan bahwa mereka tidak berjalan sendiri dalam dunia. Mereka tidak menghadapi segala sesuatu sendiri, tetapi ada pihak Tuhan yang menolong, yang ambil alih dan menyatakan pertolongan kemenangannya. Inilah kehidupan kami semua sebagai milik kepunyaan-Mu. Ya Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu ini, memberkati setiap kehidupan pribadi demi pribadi, memberkati setiap kehidupan keluarga dan rumah tangga, memberkati anak-anak dan keluarga besar, baik yang bersama-sama mereka maupun yang tidak bersama mereka, maupun yang dekat maupun yang jauh dari mereka, di kota, di tempat di mana saja keluarga besar berada, semua ada dalam jamaah Tuhan. Karena mereka beribadah kepadamu dan Tuhan yang berkuasa atas mereka. Dalam nama Yesus, memberkati seluruh jemaat dalam segala pekerjaan, dalam segala mata usaha mereka, dalam segala cita-cita anak-anak mereka, dalam segala pendidikan mereka. Semua ada dalam berkat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga bangsa dan negara kami Kau berkati Tuhan. Di mana kami hidup, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa, dusun, sampai daerah terpencil, di mana lingkungan sidang jemaat-Mu hidup, Engkau memberkati, Engkau memberikan damai sejahtera, Engkau memberikan pertolongan dalam nama Yesus Kristus. Dan seluruh jemaat yang tidak hadir pada saat ini, walaupun kami tidak melihat bagaimana keadaan mereka, Tuhan, Engkau memelihara, Engkau melindungi, Engkau memberkati semuanya. Dan semua yang hadir, semua kami ada dalam kekuatan, kuasa yang daripada Allah. Sebab Engkau membekali kami dan Engkau ada di dalam kami. Roh Kudus yang memimpin dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau menyatakan lawatan-Mu, Engkau juga membuka tingkap-tingkap langit-Mu, mencurahkan berkat bahkan dari perbendaharaan-Mu. Engkau curahkan sehingga apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi keperluan seluruh kehidupan jemaat-Mu, semua ada dalam berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memerintahkan berkat-Mu. Inilah kehidupan seluruh kehidupan kami dan seluruh jemaat. Tubuh, jiwa dan roh kami ada dalam
Tuhan ada dalam kuasa Tuhan. Kami boleh berpisah satu dengan yang lain, tetapi Tuhan tidak pernah berpisah dengan kami. Engkau juga memberkati ibadah kami sebentar di tempat keluarga Bapak Anis. Engkau memberkati Bapak Anis dan seluruh anak cucu menantu, dan semua ada dalam kuasa berkat Tuhan. Terima kasih. Itu sebabnya saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat rahmat yang tercurah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus Putranya yang tunggal, dan kuat kuasa Roh Kudus yang selalu menyertai, menghibur, menolong kita sampai kepada hari Maranatha. Kita semua dipermuliakan